Selamat siang, perkenalkan nama saya Deni Hermawan. Saya mahasiswa di Universitas Sabar Asia, Prodi Sarjana 1 PJJ Akuntansi. Saat ini saya akan mengambil sebuah topik yang dalam 2 tahun terakhir merupakan suatu perusahaan di Indonesia yang mengalami perkembangan di mana saya akan menganalisisnya menggunakan modul yang ada pada sistem pengendalian manajemen. Oke. Nah, bisa kita lihat di gambar terdapat suatu perusahaan yang sangat besar, yaitu Gojek dan Tokopedia yang merger kemudian menjadi Goto, Bukalapak, dan OVO. Ketiga perusahaan tersebut pada tahun 2022 melakukan transformasi digital dan mengelola pengendalian keuangan dalam menghadapi tantangan baru di industri yang semakin berkembang. Ya, judul kali ini yaitu penyusunan dan implementasi pengendalian keuangan dalam transformasi digital pada perusahaan teknologi di Indonesia. Transformasi digital yang melibatkan penggunaan teknologi untuk mendigitalisasi proses internal, memperkenalkan layanan baru, dan meningkatkan pengalaman pelanggan sangat bergantung pada pengelolaan organisasi, personal, insentif, dan pengendalian keuangan yang efektif. Yang pertama, masalah organisasi. Struktur organisasi yang terfragmentasi dengan berkembangnya teknologi dan banyaknya akuisisi yang dilakukan, misalkan Tokopedia yang bergabung dengan Gojek untuk membentuk Goto. Perusahaan-perusahaan ini seringkali menghadapi masalah dalam menyatukan dua budaya organisasi yang berbeda dan menyelaraskan tujuan antara berbagai unit bisnis. Resistensi terhadap perubahan. Beberapa bagian dalam perusahaan mungkin mengalami resistensi terhadap transformasi digital. Misalkan karyawan yang lebih tua atau yang terbiasa dengan metode kerja tradisional mungkin merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, yang menyebabkan turunnya efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang kedua, personal dalam organisasi. Ada dua hal. Yang pertama, kekurangan tenaga ahli digital. Perusahaan-perusahaan ini seringkali kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik di bidang teknologi dan di bidang digital seperti data scientist, pengembangan perangkat lunak, dan analisis data. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan internal perusahaan untuk menghadapi persaingan global. Adapun budaya organisasi yang dinamis, sebagian besar perusahaan digital berfokus pada budaya organisasi yang lebih terbuka, inovatif, dan kolaboratif. Namun, integrasi budaya ini seringkali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan karyawan yang memiliki latar belakang lebih konservatif. Yang ketiga, insentif dalam organisasi. Ada sistem insentif yang tepat di mana perusahaan-perusahaan seperti Goto, insentif yang diberikan kepada karyawan tidak hanya berdasarkan gaji pokok tetapi juga berdasarkan pada kinerja individu, kontribusi terhadap inovasi digital, dan pengembangan produk baru. Salah satu contoh adalah pemberian insentif dalam pemberian saham perusahaan atau stock option untuk menarik dan mempertahankan talenta digital yang kompeten. Kemudian insentif berdasarkan data dan kinerja. Perusahaan-perusahaan digital saat ini menggunakan big data untuk mengukur kinerja karyawan dan menetapkan insentif berdasarkan analisis data. Dengan adanya sistem seperti ini, perusahaan dapat lebih objektif dalam memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian keuangan dalam organisasi. Yang pertama, anggaran dan pengendalian biaya. Perusahaan-perusahaan teknologi ini perlu mengelola biaya pengembangan teknologi, pemasaran digital, dan infrastruktur IT yang besar. Pengendalian biaya yang efektif sangat penting agar perusahaan tidak menghabiskan anggaran lebih dari yang diperlukan. Disinilah sistem anggaran berbasis kinerja dan kontrol anggaran berperan. Penerapan sistem ERP dan teknologi untuk pengendalian keuangan. Sistem Enterprise Resource Planning sangat membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian keuangan secara menyeluruh. ERP dapat mengintegrasikan data keuangan dari berbagai bagian perusahaan, memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan meminimalkan pemborosan.
Cash flow and management investasi digital. Manajemen arus kas sangat penting dalam mendukung pendanaan untuk proyek-proyek digital yang besar. Banyak perusahaan digital yang bergantung pada pendanaan eksternal, termasuk investor atau IPO, sehingga pengendalian atas arus kas dan pengelolaan investasi harus sangat berhati-hati. Analisis berdasarkan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian keuangan. Dalam pengendalian keuangan, salah satu metode yang diterapkan adalah analisis varians antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi biaya. Metode cash volume profit atau CVP digunakan untuk mengidentifikasikan titik impas yang sangat penting dalam menentukan apakah investasi digital yang besar akan menghasilkan laba yang diinginkan. Forecasting keuangan menggunakan sistem ERP juga membantu untuk memprediksi arus kas yang dibutuhkan di masa depan. Pengendalian kinerja dan insentif. Dalam pengendalian kinerja, perusahaan seperti Goto menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang mencakup target seperti revenue growth, profit margin, dan customer satisfaction. Untuk mendorong karyawan, perusahaan memberikan insentif berdasarkan kinerja yang dihitung berdasarkan pencapaian KPI tersebut. Hal ini membantu perusahaan menjaga alignment antara tujuan organisasi dan kinerja individu. Yang ketiga, sistem informasi manajemen dan pengendalian strategis. Perusahaan teknologi yang menggunakan SIM untuk memantau dan mengendalikan proses bisnis mereka secara real time. Sistem ini juga mencakup aplikasi data analitik untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi masalah yang muncul selama proses transformasi digital. Yang terakhir, kontrol desentralisasi dalam organisasi digital. Untuk perusahaan yang bergerak dalam transformasi digital, struktur organisasi yang lebih desentralisasi dapat lebih menguntungkan karena hal ini memberikan fleksibilitas kepada unit-unit yang lebih kecil untuk mengambil keputusan cepat. Namun, meskipun desentralisasi, pengendalian strategis tetap perlu dilakukan oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa tujuan organisasi yang lebih besar tercapai. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.